Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas materi flowchart. Ya, jadi masih dalam satu bahasan yang sama, yaitu mengenai logika dan algoritma komputer. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan flowchart dengan menggunakan atau berbantuan aplikasi tambahan. Nah, sebenarnya untuk pembuatan flowchart ini bisa menggunakan beberapa aplikasi, bisa menggunakan Microsoft Office Word, bisa juga menggunakan Visio, dan yang akan kita pakai kali ini kita akan menggunakan satu aplikasi daring, yaitu Draw.io. Nah, langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, karena ini aplikasi dalam jaringan, jadi kita membutuhkan akses internet. Nah, yang pertama kita buka dulu untuk Google Chrome-nya, lalu kita masukkan keyword Draw.io. Lalu kita pilih yang paling atas, di mana di sini adalah x.diagram.net. Nah, ini adalah tampilan awalnya, di mana pertama kali muncul ada sebuah instruksi atau perintah untuk media penyimpanan. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah project flowchart, nanti akan disimpan, projectnya itu akan kita simpan di mana gitu. Nah, di sini ada pilihannya, yaitu dengan menggunakan cloud storage atau penyimpanan awan, atau kita menggunakan media penyimpanan internal. Nah, kalau media penyimpanan internal bisa menggunakan atau pilihan device. Nah, nanti tinggal kita pilih. Nah, berhubung sini kita mungkin lebih efektif kita menggunakan Google Drive, karena nanti lebih untuk kalian nanti lebih bisa efektif untuk berbagi filenya aja. Nah, di sini langsung aja kita pakai Google Drive. Lalu kita klik authorize. Nah, di sini ada pilihan atau ada instruksi untuk masuk ke dalam akun. Nah, pilih akun Gmail kalian atau akun Google kalian yang terhubung dengan komputer kalian. Kalau misalnya memang belum ada yang terhubung, nanti bisa login terlebih dahulu. Lalu nanti di sini klik izinkan. Nah, setelah selesai sudah tersimpan nanti medianya ke dalam Google Drive. Nah, di sini ada pilihan lagi untuk create new diagram dan open existing diagram. Nah, karena di sini kita akan membuat sebuah diagram baru, jadi kita pilih nanti yang create new diagram. Nah, untuk open existing diagram itu adalah untuk membuka sebuah file atau program atau sebuah project yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, karena di sini kita ingin membuat project baru atau membuat sebuah diagram baru, jadi kita pilih yang create new diagram. Nah, di sini langsung kita pilih menu basic, lalu blank diagram, tapi sebelumnya kita kasih namanya terlebih dahulu. Nah, contohnya sini kita tulis misalkan alur purpose, alur peminjaman buku. Nah, alur peminjaman buku, kita klik yang blank diagram, lalu klik create. Lalu sini kita klik yes untuk root foldernya. Nah, kita tunggu beberapa saat dan muncul untuk tampilan awal dari Draw.io-nya atau tampilan untuk kita bekerja di sini. Nah, di sini langsung aja, di sini ada menu general. Nah, di menu general ini ada pilihan-pilihan untuk simbol. Nah, kalau yang kemarin kita pelajari itu kan hanya simbol dasarnya aja atau simbol umum yang digunakan. Nah, di sini ada banyak simbol. Mungkin akan nanti kita lebih perjelas lagi untuk di pertemuan berikutnya. Tapi di sini kita pakai simbol umum aja terlebih dahulu yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita coba buat sebuah alur atau sebuah flowchart dari peminjaman buku yang kemarin kita sudah sama-sama latihan dalam buku catatan kalian masing-masing. Nah, di dalam sebuah algoritma peminjaman buku pasti
kita harus yang pertama kali harus datang ke perpus terlebih dahulu kan. Nah, maka itu kita perlu sini terminator untuk mulainya. Kita pilih Eclipse, lalu kita taruh atas. Setelah itu di sini kita kasih deskripsinya, double klik. Ingat, terminator itu adalah sebuah simbol awal dan simbol akhir. Jadi untuk memulai sebuah flowchart harus ada terminator awal dan terminator akhirnya. Nah, sini kita kasih terminator awalnya dengan deskripsi mulai atau dengan keterangan mulai. Nah, ini juga bisa di custom atau disesuaikan ukurannya. Lalu di sini ada untuk row-nya, bisa langsung diklik seperti ini ataupun juga bisa langsung ngambil dari dari box general. Nah, simbolnya bisa diambil, bisa juga seperti ini. Oke. Nah, lalu kamu lihat tadi ada proses untuk datang ke perpustakaan. Nah, di sini prosesnya kita ambil yang rectangle, lalu kita jajarkan. Nah, di sini kita double klik untuk memberikan keterangannya, yaitu masuk perpustakaan. Nah, sebenarnya ini masuk perpustakaan. Ini sebuah. Nah, setelah masuk perpustakaan, biasanya kita akan ditanya terlebih dahulu, biasanya ngisi biodata dan lain sebagainya atau ngisi buku pengunjung. Nah, di sini akan ada muncul sebuah decision atau sebuah keputusan atau sebuah pertanyaan, apakah sudah mempunyai kartu perpustakaan atau belum. Kalau misalnya belum, nanti kita akan buat, tapi kalau misalnya sudah, bisa langsung cari buku yang akan dipinjam. Nah, di sini makanya kita perlu simbol decisionnya. Nah, di sini ada yang simbol diamondnya ya. Kita ambil. Nanti jangan lupa kita kasih row juga untuk hubungin. Ingat, untuk alur prosesnya itu dari atas ke bawah untuk flowchart. Oke, lalu kita double klik lagi. Di sini kita kasih keterangan punya kartu. Lalu, nah, ingat untuk decision harus mempunyai dua kondisi, minimal dua kondisi. Ada kondisi benar dan kondisi salah. Nah, di sini nanti kita buat satu untuk keputusan yang salah atau tidak mempunyai kartu, yang kedua untuk keputusan yang benarnya atau kita sudah memiliki kartu, nanti prosesnya bagaimana. Nah, sekarang kita buat yang putusan untuk belum punya kartu terlebih dahulu. Nah, jadi nanti di sini kita akan kasih satu arah untuk proses pembuatan kartu. Nah, tadi bisa juga dengan row-nya kita dengan tarik seperti ini, lalu dikasih label. Itu agak rumit. Nah, kita pakai yang satunya aja yang ini untuk konektor with label. Oke, kita kasih row-nya. Nah, sini ada label, terus kita tulis tidak. Karena apa? Karena di sini punya kartu atau tidak. Jadi tidak punya kartu. Lalu prosesnya apa? Nah, prosesnya yaitu buat kartu. Proses buat kartu. Nah, sini buat kartu. Nah, biasanya proses buat kartu itu apa aja sih? Biasanya kan ngisi biodata dan lain sebagainya. Berarti kita harus menyerahkan biodata diri kita, kayak misalkan nama, kelas, NIS, dan lain sebagainya. Nah, sini kita kasih row lagi ke bawah. Kita kasih row ke bawah, lalu kasih tombol kasih simbol untuk input output. Nah, input outputnya sini apa? Sini biodata. Jadi sini ada inputan biodata yang nantinya akan diisikan oleh petugas perpus. Inputan biodata, input biodata kayak nama dan lain sebagainya. Setelah itu oke, lanjut di sini. Maka proses cetak kartu. Nah, kenapa simbolnya input output lagi? Karena di sini kan menghasilkan keluaran. Jadi keluarannya itu berupa kartu. Jadi cetak kartu. Nah, proses selesai untuk buat kartu. Nah, sini
Kita balik lagi ke decision yang atas, dimana di sini kita kasih arahnya satu lagi untuk proses atau untuk alur jika kita sudah punya kartu. Nah tadi pakai yang konektor with label, kita taruh ini prosesnya. Nah kita kasih proses iya. Nah kalau sudah punya kartu berarti prosesnya apa? Berarti prosesnya sini proses untuk cari buku yang akan dipinjam. Cari buku yang akan dipinjam. Pinjam. Setelah itu, dan ini kita mulai lagi. Kenapa? Karena biar sejajar sama ini. Nah, jadi setelah nanti dia cetak kartu selesai, dia juga bisa langsung cari buku yang pinjam. Nah ini tinggal disambungin. Nah terus setelah buku berhasil ditemukan, maka apa proses selanjutnya? Proses selanjutnya yaitu menyerahkan buku ke petugas perpus untuk di-input, gitu ya. Nah biasanya biasanya apa? Nah, biasanya di sini akan ada menu lagi untuk ini kita dulu. Ini kita ratain dulu. Oke. Ini jadi ini bisa dibuka juga di laptopnya masing-masing ya. Selain di menggunakan komputer atau menggunakan PC atau laptop kalian masing-masing, ini juga bisa menggunakan handphone. Jadi nanti kalian tinggal buka Google Chrome-nya aja, lalu ikuti step-step yang tadi sama aja. Nah, saya buku pinjam, lalu setelah itu ada penginputan buku. Nah, di sini kita kasih input data buku pinjaman. Nah, setelah kita input data buku pinjaman oleh petugas perpus, maka nanti akan ada sebuah proses lagi satu di sini, buku diserahkan. Oke, buku diserahkan kepada siswa.
Setelah itu proses selanjutnya, setelah bukunya sudah ada, kita tinggal keluar dari perpus. Kita bawa bukunya dan keluar dari perpus. Jangan lupa ini juga alurnya kita buat rawnya. Dan terakhir, jika sudah selesai, maka ada terminator akhirnya, dimana di sini kita kasih keterangan selesai. Oke, nah ini contoh sederhananya ya. Jadi contoh sederhana flowchart untuk peminjaman buku. Nah, ini selesai. Jadi seperti itu. Nah, ini juga bisa nanti untuk stylenya kalian juga bisa kalian rubah-rubah bentuk style mau bagaimana. Nah ini udah selesai. Nah, dan ini semua pengerjaan ini atau semua proses ini sudah tersimpan langsung, otomatis tersimpan dalam Google Drive kalian ya. Jadi nanti tinggal kita buka Google Drive-nya aja. Nih. Cukup sekian untuk pembuatan alur peminjaman buku menggunakan flowchart. Nah, ini jadi tadi masuk perpustakaan, terus nanti punya kartu atau tidak. Kalau tidak, buat kartu dulu, input biodata, lalu cetak kartu, lalu cari buku pinjaman. Nah, kalau misalnya kita sudah punya kartu, langsung aja kita cari buku pinjam, lalu input data buku yang akan dipinjam, lalu buku diserahkan kepada siswa, lalu keluar dari perpus, maka proses selesai.